Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koko Haryanto, kelas 8 GMSDM dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan judul pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Baik saja, langsung kita ke materi. Yang pertama adalah kinerja karyawan. Definisi kinerja karyawan. Menurut Hasibuan berpendapat bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu. Sedangkan menurut Mangkunagara berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Definisi disiplin kerja. Menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Menurut Faisal Rifai, dalam bukunya menyatakan bahwa disiplin adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku, serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan menaati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Motivasi kerja. Motivasi adalah tindakan sekelompok faktor yang menyebabkan individu berperilaku dalam cara-cara tertentu. Menurut Faisal, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Indikator kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Mangkunagara, terdapat 4 indikator dalam kinerja. Yang pertama adalah kualitas kerja. Dalam hal ini menyangkut ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan juga keberhasilan. Yang kedua adalah kuantitas kerja. Dalam hal ini output perlu diperhatikan juga, bukan hanya output rutin, tetapi seberapa cepat bisa menyelesaikan pekerjaan ekstra. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Dalam hal ini dapat mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, dan juga kerajinan. Yang keempat adalah sikap karyawan. Dalam hal ini sikap terhadap perusahaan, terhadap pegawai lain, dan bekerja serta kerjasama. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, menurut Mahmudi terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Yang pertama adalah faktor personal atau faktor individu. Faktor ini meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua adalah faktor kepemimpinan. Faktor ini meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, dalam memberikan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan oleh manajer dan tim leader. Yang ketiga adalah faktor tim. Faktor tim ini meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan kerja dalam satu timnya. Yang keempat adalah faktor sistem. Faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi. Yang kelima adalah faktor kontekstual atau situasional. Faktor ini meliputi tekanan dan perubahan lingkungan dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah indikator disiplin kerja. Di sini terdapat 5 indikator dalam disiplin kerja. Yang pertama adalah kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. Yang kedua adalah ketaatan pada peraturan kerja. Pegawai yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman serta peraturan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat besarnya tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang diamanatkan kepadanya. Yang keempat adalah tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan yang memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan seefisien mungkin. Yang kelima adalah bekerja etis. Yang selanjutnya adalah indikator motivasi kerja. Menurut Maslow yang dikutip oleh Hasibuan,
bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan perwujudan. Dari faktor-faktor tersebut dapat diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengetahui tingkat motivasi kerja pegawai. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ditunjuk dengan pemberian gaji yang layak kepada pegawai, pemberian bonus, pemberian uang makan, transport, fasilitas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Ditunjuk dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial, jaminan tenaga kerja, jaminan pensiun, tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi, tunjangan kecelakaan, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial melakukan interaksi dengan orang lain yang diantaranya menjalin hubungan kerja yang harmonis, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, dan kebutuhan untuk mencintai diri sendiri. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh para pegawai lain dan pimpinannya terhadap prestasi kerjanya. Yang kelima adalah kebutuhan perwujudan diri, sifat pekerja yang menarik dan menantang di mana karyawan tersebut akan mengerahkan kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir dan hipotesis. Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini, di sini disiplin kerja diasumsikan sebagai X1, motivasi kerja sebagai X2, dan kinerja pegawai sebagai Y. Dari kerangka tersebut dapat menjadi hipotesis. Hipotesa adalah suatu jawaban sementara atau proposisi yang dianggap benar dan dijadikan dasar kembali kebenarannya. Berdasarkan analisa, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini. Di sini ada 3 hipotesa. Yang pertama adalah disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Yang kedua adalah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Yang ketiga, disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Gambaran umum tempat penelitian. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dibentuk untuk memenuhi tuntutan ekonomi politik dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam laut dan perikanan Provinsi Banten. Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berdasarkan keputusan Gubernur Banten nomor 29 tahun 2001 tanggal 18 Juni 2001 yang merupakan pemekaran dari Dinas Pertanian dan Kelautan dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 15 tahun 2002 tanggal 29 Mei tahun 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Visi dan misi Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten. Visinya, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misinya, memantapkan organisasi, kelembagaan, meningkatkan sumber daya pegawai dan fasilitas kerja untuk memaksimalkan kinerja aparat dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kelautan dan perikanan untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber PAD serta meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder untuk mempercepat pemulihan perekonomian daerah. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan. Yang keempat adalah menciptakan pemerintahan dan pelayanan sektor kelautan dan perikanan yang efisien. Tempat dan waktu penelitian. Adapun peneliti mengadakan penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Curug, 5 kawasan pusat pemerintahan Banten KP3B. Metode penelitian.
Metode penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode wawancara dan survei. Populasi. Populasi merupakan salah satu bagian yang dilakukan dalam suatu penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah regenerasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, yaitu yang kurang lebih berjumlah sebanyak 80 orang pegawai. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur yang terstandar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua teknik. Yang pertama adalah menggunakan data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Adapun metode pengumpulan datanya terbagi menjadi 4 metode pengumpulan data. Yang pertama adalah metode observasi, metode studi pusaka, metode wawancara, dan metode kuesioner. Contoh skala Likert dan kisi-kisi pertanyaan variabel. Skala Likert adalah nilai untuk menentukan skor atau setiap pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan. Adapun nilai skala Likert dalam penelitian ini sangat baik, nilainya 5, baik 4, sedang nilainya 3, tidak baik 2, sangat tidak baik 1. Adapun kisi-kisi pernyataan variabel kinerja karyawan, di sini yang pertama adalah kehadiran, ketaatan pada peraturan, ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan, dan bekerja etis. Kisi-kisi pernyataan variabel disiplin kerja. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama adalah kehadiran, ketaatan pada peraturan, ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. Adapun kisi-kisi pernyataan pada variabel motivasi kerja atau X2, di sini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan perwujudan diri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.